Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan S. M. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang sikap positif bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu kelompok keempat. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian sikap positif bahasa, yang kedua itu tentang sikap positif bahasa Indonesia, yang ketiga yaitu alasan perlu sikap positif berbahasa Indonesia, yang keempat yaitu kemungkinan yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam berbahasa Indonesia. Baiklah, untuk presentasi pertama yaitu tentang pengertian sikap positif bahasa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Raflian Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap positif bahasa. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa pengertian sikap. Sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan perbuatan yang bersifat kepanjangan. Kemudian, menurut Rokes dalam Sumarsono, sikap bukan sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Kemudian, sikap bahasa menunjukkan senang atau tidaknya seseorang terhadap penutur bahasa terhadap suatu bahasa. Sikap terhadap sesuatu biasanya ada positif, ada negatif. Begitu juga dengan sikap bahasa. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang sikap positif bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Melinda Mutiara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya, sikap positif berbahasa Indonesia adalah sikap berbahasa Indonesia yang diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu kesetiaan berbahasa, yang kedua kebanggaan berbahasa, dan yang ketiga kesadaran adanya norma bahasa. Kesetiaan berbahasa yaitu suatu upaya agar si pengguna bahasa dapat mencegah adanya pengaruh asing. Yang kedua, kebanggaan berbahasa, yaitu suatu upaya agar si pengguna bahasa lebih mengutamakan bahasanya sendiri dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsanya. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yaitu mendorong menggunakan bahasa dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Ya, segitu saja dari saya. Kembali lagi ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang alasan perlu sikap positif berbahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Diandra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal. Saya akan menjelaskan alasan perlu sikap positif berbahasa Indonesia. Setiap berbahasa Indonesia adalah suatu sikap positif berbahasa yang tetap berpegang teguh untuk memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global dan mencegah pengaruh asing yang berlebihan. Contohnya, kita memasak menggunakan rice cooker, kita menulis menggunakan komputer, kita berpergian menggunakan skuter, kita tidur dengan menggunakan bed cover, kita nonton pertunjukan di gedung teater. I sama you, ayo pulang naik penter. Penggunaan bahasa Indonesia yang demikian sebaiknya dihindari dengan cara mencoba mencari adanya pandanan katanya dalam bahasa Indonesia. Mungkin dari saya hanya segitu. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kemungkinan yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam berbahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Melinda Soleha Herawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kemungkinan yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam berbahasa Indonesia. Nur Fasila dalam jurnalnya yang berjudul Sikap Berbahasa Indonesia Siswa Kelas 9 dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia halaman 6 menuliskan bahwa sikap negatif terhadap bahasa akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap pembinaan dan pelestarian bahasa. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan mereka merasa malu memakai bahasa itu. Dalam keadaan demikian, orang mudah beralih atau berpindah bahasa. Biasanya dalam satu masyarakat bilingual atau multilingual terjadi beralih bahasa kepada yang lebih bergengsi dan lebih menjamin untuk memperoleh kesempatan di sektor modern dan semacamnya. Berkaitan dengan kutipan tersebut, kemungkinan lain yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam berbahasa Indonesia yaitu pudara penggunaan bahasa Indonesia di negara Indonesia sendiri, serta menyebabkan negara Indonesia semakin tertinggal jauh dengan negara-negara maju lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dari semua pembahasan kami yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zulfahmi.
kepadanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Saudara Haikal selaku moderator. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada materi kali ini adalah sikap positif bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa atau sesuai dengan situasi kebahasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016 diartikan sebagai perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan seseorang yang tidak bersifat sesaat namun bersifat jangka waktu yang relatif lama. Kemudian sikap positif bahasa Indonesia dapat diwujudkan dengan kesetiaan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia, kebanggaan dalam memakai bahasa, serta dapat melambangkan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian kita perlu sikap positif bahasa Indonesia, karena dalam menjalankan hal tersebut kita turut bangga dan senang dalam memakai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian dapat mencerminkan bangsa Indonesia, terlebih lagi dapat mengurangi penggunaan bahasa asing atau bahasa tidak baku dalam kegiatan sehari-harinya. Dan yang terakhir, kemungkinan yang akan terjadi jika kita tidak bersikap positif dalam berbahasa, yaitu kita akan menjadi kurang peduli terhadap bahasa dan budaya bangsa kita sendiri. Kemudian tidak ada rasa bangga dalam menggunakan bahasa persatuan, yang kemudian akan menyebabkan peralihan bahasa menjadi menggunakan bahasa yang lebih bergengsi ataupun bahasa yang tidak baku. Dan yang terpenting adalah lunturnya jati diri bangsa atau identitas bangsa Indonesia, karena sudah lunturnya juga penggunaan bahasa persatuan di dalamnya. Demikian yang bisa saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zulfahmi yang telah mengambil kesimpulan dari semua pembahasan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4, mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.